Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta kompetisi debat penegakan hukum pemilu perwakilan dari Universitas Sang Bumi Rajuran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami akan menjelaskan artikel ilmiah kami yang berjudul Peran Bawaslu terhadap Evaluasi pada KPPS untuk menghadapi Pemilu 2024. Saya Hulifa Nur Puspita, NPM 21632010008, beserta dua rekan saya, Anissa Apsari, NPM 20632010028. Dan saya Pianita, NPM 20632010044. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas kooptasi penguasaan semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum, atau yang biasa disebut dengan KPU. Hal ini dimaksud untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri atau yang biasa sebelumnya disebut dengan Departemen Dalam Negeri. Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dan Pawanslah pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Pawanslu. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS adalah salah satu bagian panitia ad hoc. Penyelenggara ini berada di tingkat yang paling bawah, dipilih oleh PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku atas nama KPU, kabupaten atau kota. Dengan beranggotakan 7 orang, salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tidak akurasi yang tinggi, dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah pada setiap pemilu ternyata kinerja dari KPPS terus mendapatkan sorotan dari masyarakat akibat dari berbagai kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Harus diakui bahwa Undang-Undang Pemilu serta peraturan lain yang mengatur tentang kode etik yang tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012, ternyata masih terjadi pelanggaran oleh KPPS. Di samping itu, pelatihan terkait pengisian formulir C dan lampiran C1 yang sudah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PPK, PPS, sampai pada KPPS, namun masih saja menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Beranjak dari semua permasalahan tersebut, maka dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui sebuah penelitian ilmiah yang didasarkan pada kajian konseptual serta menggunakan metode yang ilmiah. Oleh karena itu, penulis memilih topik penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait kualitas kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau PPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada tahun 2024. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, bahwasanya pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi. Penguasa semakin menguat, untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksana pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya,
yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri atau sebelumnya Departemen Dalam Negeri. Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Potensi diantaranya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL pada verifikasi partai politik, pemutakhiran data, pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, dan beban kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, khususnya saat pemungutan sekaligus perhitungan suara. Bawaslu memaksimalkan sosialisasi pengawasan dengan orientasi meningkatnya pengawasan partisipatif serta membuat ukuran keberhasilan dari pengawasan partisipatif. Bawaslu juga merencanakan penganggaran sesuai dengan kebutuhan kerja-kerja pengawasan serta terus mengembangkan pengawasan berbasis teknologi dengan merekrut pengawasan yang melek teknologi. Sekian artikel ilmiah yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.